Selamat pagi. Pagi, Bang. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas tentang 3 materi konsep kewarganegaraan. Yang pertama ada dinamika kewarganegaraan, yang kedua ada kompetensi kewarganegaraan, dan yang ketiga ada identitas nasional. 3 konsep ini membuat unsur sebagai warga negara menjadi utuh. Lalu langsung saja ke materi pertama, dinamika kewarganegaraan. Ada yang mau bantu jawab tentang apa itu dinamika kewarganegaraan? Izin Pak, saya menjawab. Di sini membahas tentang warga negara dan kewarganegaraan, termasuk mulai dari pendapatan negara atau kehilangan kewarganegaraan, serta paradigma baru untuk menekankan partisipasi aktif warga negara. Ya, dari penjelasan dari teman kalian barusan, apakah ada yang masih dibingungkan atau masih ingin didiskusikan? Izin Bapak, Ya, silakan. apakah boleh dijelaskan secara rinci? Soalnya saya belum paham. Baik, saya akan memberikan gambaran secara lebih rinci agar lebih mudah dipahami sebagai berikut. Jadi, warga negara adalah orang yang secara hukum menjadi anggota suatu negara. Sebagai anggota suatu negara, itu memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada di negara tersebut. Sedangkan kewarganegaraan adalah status hukum yang menjadi hubungan resmi antara seseorang dan warga negara. Status ini memberikan perlindungan dan sekaligus tanggung jawab dari warga negara tersebut. Nah, di antara hak warga negara adalah seperti pendidikan, perlindungan hukum, dan pelayanan publik. Sementara yang wajib dilakukan sebagai warga negara adalah menaati hukum, membayar pajak, serta menjaga keamanan dan ketertiban negara. Di era sekarang, pemahaman tentang kewarganegaraan itu sangatlah penting karena kita hidup di tengah-tengah perkembangan teknologi dan globalisasi, Di mana saat ini masih banyak masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan seperti halnya KTP dan akte kelahiran. Ya ibu, Mau bikin BPJS, oh iya boleh saya lihat kartu identitasnya. tapi saya kok punya kartu identitas. Oh, mohon maaf ibu, ketika kita ingin mendapatkan BPJS kita membutuhkan kartu kakak atau KTP. Nah, hal itu kita ditakutkan karena ditakutkan ibu itu merupakan warga negara asing dan juga hal itu diperlukan agar nama ibu ini bisa tercantum di tempat kami. Akibatnya, mereka kesulitan mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, bahkan bantuan sosial dari pemerintah. Kewarganegaraan seseorang dapat diperoleh melalui beberapa cara. Yang pertama, melalui kelahiran. Di Indonesia, seseorang yang memiliki orang tua WNI otomatis akan menjadi WNI. Yang kedua, melalui pernikahan beda negara dengan syarat perkawinan yang sah dan tinggal di Indonesia minimal 5 tahun dan melapor kepada pejabat. namun warga negaranya juga bisa hilang jika seseorang secara sukarela menjadi warga negara lain serta dalam militer asing tanpa izin atau tidak lagi mengakui Indonesia sebagai warga negaranya. Beberapa tahun terakhir muncul kasus WNI yang tinggal di luar negeri atau bekerja di luar negeri yang membagi kewarganegaraannya dengan alasan pekerjaan atau kesejahteraan.
Hal ini menunjukkan bahwa status kewarganegaraan dapat diubah sesuai dengan pilihan hidup seseorang, di mana keputusan tersebut menunjukkan bahwa kewarganegaraan bisa diperoleh maupun dilepaskan sesuai dengan ketentuan hukum dan pilihan individu. Paradigma baru kewarganegaraan menekankan bahwa menjadi warga negara bukan hanya tentang status hukum, melainkan tentang kesadaran, partisipasi, dan juga tanggung jawab tentang kehidupan bermasyarakat. Di era digital ini, warga negara dituntut untuk berpikir lebih aktif, kritis, dan juga bijak, terutama dalam bermedia sosial. Warga negara yang baik tidak hanya meminta haknya, tetapi juga mendukung pada kesatuan, menghargai pada perbedaan, dan juga berkontribusi pada lingkungan sekitar. Di mana saat ini banyak tersebar hoaks atau berita palsu di media sosial yang dapat memecah belah masyarakat. Nah, ketika warga negara itu tidak bisa memilah dengan bijak, maka akan menimbulkan konflik dan juga kesalahpahaman. Ada berita baru nih. Berita baru mas. Berita apa mas? Kakak temanku ini lagi viral. Terus Kan kita sebarkan teman-teman. jangan dulu mas, kita itu sebagai mahasiswa itu jangan mudah terprovokasi mas, kita itu harus teliti mas, kita itu berita itu benar apa tidak. Ayo mas, cek dulu mas. Ya, ayo. Tuh kan mas, beritanya ini gak benar mas, makanya di sini fungsinya kalau misal ada berita itu harus diteliti dulu beritanya benar apa enggak. Berhubung ini beritanya nggak benar mas, jadi jangan di share ya. Nanti takut ada keliruan atau jadi masalah. Oke mas. Coba mas. Ya mas. Nah, sikap bijak dalam menggunakan informasi adalah salah satu bentuk tanggung jawab warga negara di era digital ini. Kewarganegaraan bukan hanya tentang status, tapi juga tentang kesadaran untuk menjalankan hak dan kewajiban demi kebaikan bersama. Nah, itu tadi adalah penjelasan secara lebih rinci tentang apa itu konsep dinamika kewarganegaraan. Dari materi tersebut kita dapat mengetahui bahwa kewarganegaraan bukan hanya status hukum, tapi juga itu sebuah tanggung jawab kita sebagai warga negara. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke materi kedua, yaitu tentang konsep kompetensi kewarganegaraan. Apakah ada yang ingin membantu saya menjawab tentang apa itu materi konsep kompetensi kewarganegaraan? Kompetensi kewarganegaraan adalah kemampuan menjalankan peran sebagai warga negara yang meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jadi, kompetensi ini menentukan kualitas partisipasi dalam kehidupan demokratis. Nah, jawaban yang bagus, silakan kita beri aplaus kepada teman kalian. Baik, dari sini apakah ada yang ingin dipertanyakan? Izin Bapak. Ya, silakan. Saya belum paham mengenai materi tersebut, apakah bisa dijelaskan secara rinci? Baik, saya akan memberikan gambaran secara lebih rinci agar lebih mudah dipahami sebagai berikut. Dari sini kita akan menjelaskan secara lebih rinci apa itu tentang kompetensi kewarganegaraan. Di sini kita akan belajar apa itu arti kompetensi kewarganegaraan, lalu ada keterkaitan kompetensi kewarganegaraan dalam perkembangan zaman, lalu ada urgensi pendidikan kewarganegaraan yang dilakukan di perguruan tinggi. Silakan disimak videonya. Ke atas. Berita apa ini? Wah, harus kirim ke Dava ini.
Sini. Biar mau diskusi kemana nih? Ini apa dari tempat yang nyaman ini? Misalnya aja gimana? Oh ya udah ayo, kita ke sana yuk. Ya, apa yang kamu nggak pahami dari berita itu tadi? Ini loh, Dav. Apa? Berita ini, Dav. Nah, ini tuh kok bisa ada berita kayak gini, padahal kita kan negara yang dikenal dengan kompetensi yang besar katanya. Nah, itu gimana menurutmu? Oh, ini menurut saya itu termasuk dalam bab salah satu yang ada di matkul kita, yaitu kewarganegaraan, yang membahas tentang kompetensi kewarganegaraan. Nah, jadi kita tuh sebagai masyarakat Indonesia harus memiliki sikap kewarganegaraan. Jadi kita itu tidak bukan hanya harus tahu saja, kita harus mengikuti atau kita harus berperilaku baik sebagai peran kita di masyarakat untuk negara kita. Nah, dalam bab kompetensi kewarganegaraan ini, di dalam bab ini ada 3 bagian penting dari kompetensi kewarganegaraan. Yang pertama adalah pengetahuan. Kita perlu paham tentang sejarah negara, dasar negara Pancasila, Undang-Undang Dasar yang disingkat sebagai UUD. Nah, bagaimana sistem pemerintahan bekerja, juga hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Selain itu, kita juga harus tahu tentang masalah-masalah yang ada di masyarakat dan di negara kita. Nah, yang kedua adalah kita harus memiliki rasa sikap, yaitu sikap tolong menolong, sikap menghargai sama sikap menghargai sama perbedaan, misalnya ada berbeda ras, suku, kita harus menghargai. Misalnya kita berbagi agama kita Islam, kita harus hargai teman kita yang beragama yang Kristen misalnya, contohnya gitu. Teman-teman, kita kan tahu sekarang tantangan kita sebagai warga negara semakin kompleks. Jadi menurut kalian tuh kenapa pendidikan kompetensi kewarganegaraan sangat penting terhadap perguruan tinggi? Karena perubahan zaman, digitalisasi dan globalisasi membawa dinamika baru seperti cepatnya penyebaran informasi, hoax, bahkan konflik opini di media sosial. Ini menuntut kita agar tidak mudah percaya begitu saja dan mampu berpikir kritis secara bertanggung jawab dalam memahami informasi. Iya ya, kan akhir-akhir ini kan banyak kasus yang hoax itu kan. Iya, betul. Tapi ada juga loh yang viral terbaru yang bersangkutan yang sama itu loh, kewarganegaraan sama konsep kewarganegaraan. Oh iya. Kamu tahu nggak? Ya, coba nanti kita cari tahu. Wah, itu emang jadi topik hangat ya sekarang. Terus banyak yang menganggap itu bukan cuma masalah pribadi, tapi juga mencerminkan soal tanggung jawab sebagai penerima dana pendidikan di negara ini. Betul, pemerintahan bahkan menegaskan bahwa proses kewarganegaraan itu rumit dan anaknya tetap dianggap sebagai warga negara Indonesia. Secara hukum tetap, tapi diskusi publiknya menunjukkan bahwa pemahaman tentang harga sebuah kewarganegaraan itu penting bagi setiap negara. Oh, berarti dari kasus ini kita juga bisa lihat kalau kompetensi kewarganegaraan itu bukan cuman ilmu yang kita dapat dari buku aja kan. Jadi itu juga kemampuan kita buat berbuat bijak dan bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan sebagai warga negara. Oh, paham. Nah, betul sekali dia. Oleh karena itu, di pendidikan kewarganegaraan ini
perguruan tinggi itu harus membantu mahasiswa tidak hanya memahami hak dan kewajiban mereka. Nah, akan tapi juga memperkuat nasionalisme, berpikir kritis dan toleran, dan peduli terhadap isu global. Nah, supaya siap menghadapi tantangan atau supaya bisa siap menghadapi tantangan zaman. Jadi kompetensi ini justru jadi fondasi penting agar generasi muda tetap kuat dalam situasi yang serba cepat dan saling terhubung seperti sekarang. Sarkas itu. Ya, pendidikan ini membantu kita menjadi warga negara yang tidak hanya pintar, tetapi juga bijak dalam bertanggung jawab dalam mengambil tindakan. Oh, jadi kesimpulan dari diskusi ini adalah kompetensi warga negara kenegaraan itu penting karena bisa membuat warga negara kita menjadi lebih bijak dan lebih bertanggung jawab pada negaranya sendiri. Lalu dalam tantangan perkembangan zaman, kita bisa membatasi diri kita dalam menelaah informasi yang kita terima. Apakah informasi ini hoax atau informasi ini benar. Lalu urgensinya di dalam perguruan tinggi ini sangat penting bagi mahasiswa karena kita para mahasiswa juga dididik untuk melatih kompetensi kewarganegaraan kita. Nah, itu udah paham kan? Ya, paham. Dan jadi itu yang dimaksud dari berita tadi yang kamu kasih review tadi. Nah, nanti kamu kalau misalnya nggak ada paham berita ini tentang apa, nanti bisa kamu tanya-tanya ke kita lagi. Nanti kita adakan sesi diskusi seperti ini lagi. Oh iya, boleh. Oke, dan Gimana? berarti sekarang sudah kan? Sudah. Ya udah, ayo kita balik yuk. Ya, ayo. Yuk. Itu tadi adalah penjelasan lebih rinci mengenai apa itu kompetensi kewarganegaraan. Tanpa kompetensi sebagai kewarganegaraan, status kita sebagai warga negara akan menjadi tidak akan bermakna. Selanjutnya kita akan langsung ke materi ketiga, yaitu identitas nasional. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang materi ketiga, yaitu identitas nasional. Apakah di sini ada yang tahu apa itu identitas nasional? Izin saya, Pak. Ya, silakan. Identitas nasional adalah jati diri bangsa yang membedakan Indonesia dari bangsa lain. Identitas nasional juga mencerminkan budaya, nilai budaya, dan ideologi negara. Ya, jawaban yang bagus, silakan di-close. Ya, dari sini apakah ada yang ingin dipertanyakan? Izin Bapak. Ya, silakan. Saya belum paham. Apakah bisa dijelaskan secara rinci agar bisa dipahami? Baik, saya akan memaparkan tentang materi identitas nasional sebagai berikut. Pemirsa, Indonesia dan bangsa-bangsa lain sedang masuk ke dalam era globalisasi. Di era ini apa saja bisa terjadi, termasuk pergeseran budaya. Banyak perubahan yang dirasakan oleh masyarakat. Pergeseran budaya juga mempengaruhi psikologis masyarakat. Berikut liputannya. Masyarakat dunia termasuk Indonesia sedang masuk ke dalam era globalisasi. Merunut waktu dalam 5 tahun belakangan ini, kita seringkali mendengar kata globalisasi, baik itu dalam media massa ataupun melalui percakapan sehari-hari.
Proses saling mempengaruhi adalah gejala yang wajar dalam interaksi antar masyarakat. Melalui interaksi dengan berbagai masyarakat lain, bangsa Indonesia telah masuk ke dalam era globalisasi. Oleh karena itu, globalisasi bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga terkait dengan masalah atau isu makna budaya, di mana nilai dan makna yang melekat di dalamnya masih tetap berarti. Namun, globalisasi kini mampu menggeser nilai-nilai budaya di Indonesia. Globalisasi dapat merubah perilaku masyarakat karena pertukaran informasi dari luar. Di era globalisasi ini banyak budaya luar yang masuk ke Indonesia dengan cepat melalui media sosial, film, dan gaya hidup. Dan banyak dari generasi muda yang langsung ikut tren tersebut tanpa memikirkan dampaknya terhadap bangsa. Padahal Indonesia adalah negara yang sangat beragam, mulai dari agama, suku, maupun budaya. Dan kita juga memiliki ratusan suku dengan tradisi dan adat yang berbeda-beda. Agama yang dianut masyarakat beragam, tapi mereka masih tetap hidup berdampingan. Jika keberagaman tidak dijaga dengan baik, perbedaan bisa saja menjadi konflik. Dan oleh karena itu, penting kita memahami identitas nasional itu sebagai perekat bangsa. Di era globalisasi, kita dengan mudah terpengaruh oleh budaya dan perkembangan dunia luar. Namun, di tengah perubahan tersebut, penting bagi kita untuk tetap memahami dan menjaga jati diri bangsa. Identitas nasional bukan hanya simbol seperti bendera merah putih atau lagu Indonesia Raya, tetapi juga nilai dan karakter yang membentuk bangsa Indonesia. Pada video ini, kami akan membahas konsep, ragam, serta tantangan dalam melestarikan identitas nasional. Identitas nasional adalah jati diri bangsa yang membedakan bangsa Indonesia dengan negara yang lain. Identitas nasional terbentuk dari sejarah, perjuangan, budaya, dan nilai luhur bangsa. Identitas nasional juga bukan hanya sebagai simbol negara, tetapi juga tercermin dalam sikap masyarakat. Contohnya seperti mahasiswa yang berbeda agama tetapi tetap belajar bersama dan saling menghormati saat waktu ibadahnya telah tiba. Kita tetap menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi meskipun kita berasal dari daerah yang berbeda. Itu menunjukkan bahwa identitas nasional juga menyatukan keberagaman. Identitas nasional memiliki bentuk simbolik, ideologi, dan kultural. Bentuk identitas simbolik itu seperti bendera merah putih dan lambang Garuda Pancasila. Ideologis contohnya seperti Pancasila sebagai dasar negara. Bentuk kultural seperti budaya daerah dan juga semangat gotong royong. Ikuti upacara bendera adalah penghormatan terhadap simbol negara. Membantu teman tanpa melihat suku ataupun agama merupakan penerapan nilai Pancasila. Melestarikan budaya daerah juga termasuk salah satu contoh dari identitas nasional. Di era globalisasi, identitas nasional menghadapi tantangan dari arus informasi yang tak terbatas. Budaya luar dapat memengaruhi pola pikir jika tidak disaring dengan bijak. Karena itu diperlukan kesadaran penuh untuk tetap berpegang teguh terhadap nilai bangsa. Misalnya ketika terjadi perdebatan di sosial media yang terjadi dikarenakan perbedaan dari suku ataupun sebuah agama. Sebagian orang mudah terpancing dan menyebarkan komentar yang memicu perpecahan. Sikap yang tepat adalah tidak ikut menyebarkan ujaran kebencian dan tetap menghormati perbedaan. Selain itu, menggunakan produk lokal dan melestarikan budaya daerah juga termasuk cara menjaga identitas nasional. Dengan begitu, kita tetap bisa modern tanpa kehilangan jati diri. Aku jadi mau ibadah dulu ya. Siap, nanti kalau ada gasin aku kabarin. Oke. Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Justru dari perbedaan kita belajar menghargai. Yang penting kita tetap satu tujuan, belajar, berkembang, dan menjaga persatuan.
Keberagaman suku, budaya, dan agama di Indonesia adalah contoh kekayaan bangsa Indonesia. Innas Nasional hadir untuk menyatukan semua perbedaan tersebut. Dalam keberagaman, kita tetap satu Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu tadi adalah penjelasan lebih rinci tentang apa itu identitas nasional. Dari materi yang kita bahas tadi, kita dapat ketahui bahwa dinamika kewarganegaraan memberikan kita dasar hukum sebagai warga negara. Lalu ada kompetensi kewarganegaraan yang memberikan kita kemampuan untuk menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Kompetensi kewarganegaraan memberikan kita kemampuan untuk menjalankan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Dan identitas kewarganegaraan memberikan kita arah dan nilai untuk membimbing tindakan kita. Tanpa dinamika tidak ada kejelasan status, tanpa kompetensi tidak ada kualitas partisipasi, tanpa identitas nasional tidak ada jati diri bangsa. Oleh karena itu, ketiganya tidak dapat dipisahkan. Sebagai mahasiswa, kalian tidak hanya dituntut untuk memahami konsepnya saja, tapi juga mengimplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, kita dapat menjadi warga negara yang sadar hukum, kompeten, dan berkarakter. Nah, dengan demikian kita dapat mewujudkan warga negara yang paham hukum, berkompeten, dan berkarakter. Nah, sebelum saya akhiri kelas ini, apakah ada yang ingin ditanyakan?